warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam wa faddalana wa syarrafana ala sairi ibadihi fil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil kaunaini wa thaqalain wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang telah menciptakan kita, sebagai zat yang telah memelihara kita. Dialah Allah yang telah menetapkan kita sebagai hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak pernah kita meminta, tidak pernah kita mengharapkan, dan ternyata kita dipilih, dilahirkan dalam keadaan Islam, atau Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita, memilih kita sebagai hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini patut kita syukuri, dan semoga nikmat ini Allah kekalkan sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik, pada kesempatan kali ini ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal untuk kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Hadis yang mungkin sangat masyhur, sering kita dengar, yaitu hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Beliau mengatakan bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengucapkan amin. Kemudian beliau mengucapkan lagi amin dan amin sampai 3 kali. Maka ketika turun dari mimbar, sahabat-sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau mengucapkan amin, amin dan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan? Kami baru melihat hal ini terjadi." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Jibril alaihissalam atani." Sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian dia mengatakan, "Man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famata." Barang siapa yang menemukan bulan Ramadan, dia hidup masuk dalam bulan Ramadan. Dalam Ramadan dia masih diberikan Allah umur. Kemudian Ramadan itu tidak menyebabkan dia diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, yang artinya dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik sehingga dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah. Fadakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Fa'ab'adahullah, maka semoga Allah menjauhkan dia betul-betul dari rahmatnya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan setelah kalimat yang telah dia ucapkan itu, "Qul, wahai Muhammad, ucapkanlah amin. Ucapkanlah amin." Maka aku pun mengatakan amin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa dari malaikat Jibril yang mengaminkan adalah Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka sudah tentu pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan patut untuk kita perhatikan. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Wa man adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yabarrahuma famata fadakhalan nar fa'ab'adahullah." Barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, entah ayahnya atau ibunya, masih hidup dalam keadaan sudah tua menurut riwayat yang lain, maka jika dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kemudian orang tuanya tidak menjadi sebab dia bisa masuk ke dalam surga, maka jika dia mati, semoga Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Lagi-lagi malaikat Jibril mengatakan, "Hai Muhammad, qul, ucapkanlah amin." Maka aku pun mengatakan amin, kata Nabi. Kemudian yang terakhir, maksud dari amin Nabi adalah ketika malaikat Jibril mengatakan, "Wa man dzukirta indahu." Siapa yang engkau, maksudnya Nabi Muhammad, disebut namanya di sisi dia, kemudian falam yusalli alaika famata, dia tidak bersolawat kepadamu kemudian dia mati,
fadakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka, fa'ab'adahu Allah, maka Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Malaikat Jibril kembali mengatakan, ucapkanlah hai Muhammad, amin. Maka aku pun, kata Nabi, mengucapkan amin. Baik kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, 3 yang diaminkan oleh Nabi SAW. Yang pertama berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kedua orang tua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan sholawat. Apa makna yang tersirat dari hadis ini? Maka para ulama mengatakan, karena yang pertama disebutkan adalah bulan Ramadan, maka yang setelah-setelahnya harus kita perhatikan di dalam bulan suci Ramadan juga, yaitu pertama berbakti kepada kedua orang tua. Masuk dalam bulan suci Ramadan ini, hendaklah kita sebagai anak, dan siapapun kita, walaupun kita sudah punya anak, cucu, kita tetap adalah anak dari orang tua kita. Tidak ada manusia yang dilahirkan tanpa kedua orang tua, kecuali orang-orang tertentu seperti nabi-nabi tertentu, Nabi Adam alaihissalam dan lain sebagainya. Maka bulan suci Ramadan ini menjadi sarana kita dekat kepada Allah melalui jalur yang sangat cepat, yaitu kepada orang tua. Kita harus berbakti. Setinggi apapun amal seseorang, ibadahnya, sholatnya, tahajudnya, sekuat apapun ibadahnya, setinggi apapun keilmuannya, hafal Qurankah dia, hafal hadiskah dia, tetapi dia membuat orang tuanya tidak ridho kepadanya, membuat orang tuanya menangis, sedih karena tidak bisa melihat anak yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan masukkan dia ke dalam surga. Terjadi di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, dikisahkan zaman Nabi SAW, ada seorang pemuda yang menjelang sakaratul maut. Maka sahabat-sahabat Nabi datang ingin mentalkinkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Tapi apa kata anak tersebut? Anak itu mengatakan, aku tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Aku bisa berbicara yang lain, tetapi aku tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Lelaki ini hidup di zaman Nabi. Nabi pun masih hidup. Yang mentalkinnya adalah sahabat Nabi. Apa permasalahan pada anak tersebut sehingga Allah halangi dia tidak bisa mengucapkan kalimat tersebut? Pada akhirnya Nabi SAW, pimpinan dari seluruh Nabi dan Rasul, bahkan Sayyidu Waladi Adam, pimpinan dari seluruh manusia, datang untuk mentalkin anak muda tersebut. Ketika ditalkin, jawaban yang sama keluar dari lisannya, ya Rasulullah, aku tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang tuanya masih ada? Sahabat mengatakan, masih ada ya Rasulullah, hanya ibunya. Panggil ibunya ke sini. Ketika datang ibunya, maka Rasulullah bertanya, apakah benar ini anakmu? Ya, itu anakku. Apakah ada kesalahan dia yang belum kamu maafkan? Ada ya Rasulullah. Apakah kamu rela anakmu masuk ke dalam neraka? Tidak ya Rasulullah. Maka maafkan dia sekarang. Kemudian ibu itu mengatakan, ya Rasulullah, engkau dan sahabat-sahabat menjadi saksi, aku maafkan kesalahan-kesalahan dia. Lalu Rasulullah melihat anak tersebut, lalu mengatakan, ucapkanlah nak la ilaha illallah. Maka anak itu bisa mengucapkannya dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka yang masih punya orang tua, mintalah maaf, buatlah mereka bahagia, buatlah mereka senang. Khususnya kita yang berada dalam bulan suci Ramadan ini, maka sungguh-sungguh kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, yaitu bersolawat. Artinya ada pesan dalam hadis ini bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kita amal-amal yang lain kita kerjakan, tetapi kita lupa untuk bersolawat kepada Nabi SAW sebagai orang yang menjadi perantara agama sampai kepada kita. Maka kita perbanyak semua amalan dan jangan lupakan solawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, dan mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke dalam surga bersama keluarga kita dan seluruh umat Islam lainnya, bersama dengan para nabi, para rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam,
Wabillahi taufiq wal hidayah walil ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.